Selamat datang dalam video pembelajaran online dipersembahkan oleh Sneka SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kendal. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya kelas 9 di semester 1 ini. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang makanan dari bahan pangan setengah jadi. Kompetensi dasar yang ditetapkan adalah memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, perlu kita ketahui peta konsep dari pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Terbagi menjadi dua, yaitu bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi, dan bahan hasil samping dari perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi dengan materi makanan dari bahan pangan setengah jadi. Adapun yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dan jenis serta manfaatnya. Nah, anak sekalian, kita mulai dari pengertian. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat, karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Sekarang kita bahas tentang jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang tidak mengenal bahan makanan ini,
yaitu bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racian bumbu istimewa, masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Sangat berbeda dengan bakso daging, bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Apalagi di musim hujan atau dalam cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan tubuh. Nah, itulah bakso ikan. Selanjutnya, yang kedua adalah dendeng cumi. Bisa kita lihat pada contoh gambarnya. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya yang lebih lama. Dendeng cumi merupakan hasil olahan laut yang cukup banyak memiliki penggemar sehingga mudah diperjualbelikan di pasar tradisional, supermarket, atau penjualan dengan sistem online. Berikutnya adalah terasi udang. Terasi udang atau disebut juga dengan belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasca atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi atau diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk umum terasi. Produk ini memiliki bau yang sangat tajam. Biasanya terasi digunakan untuk membuat sambal, dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu bahan penyedap masakan dalam beberapa resep masakan di Indonesia. Itulah terasi udang. Kita teruskan. Yang keempat adalah tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung keraginan rumput laut akan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Tepung keraginan rumput laut ini sangat besar peranannya, terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, thickener sebagai bahan pengental, gelling agent sebagai pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain sebagainya. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya.
Selanjutnya yang kelima adalah telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan atau diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin biasanya memiliki ciri khas cangkang telur berwarna hijau kebiruan. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering, jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak mengeluarkan atau menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, serta tekstur berminyak. Kita lanjutkan, berikutnya adalah dendeng daging. Seperti nampak jelas dalam gambarnya, dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan jasad renik. Berikutnya lagi adalah kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, serta makanan lainnya. Kita teruskan, yang terakhir adalah keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, ataupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya antara lain adalah susu bubuk dan yogurt. Itulah anak semua pengertian dan macam-macam jenis serta manfaatnya dari bahan masakan yang berasal dari peternakan. Dan selanjutnya kita akan lihat tugasnya. Nah, anak-anak semua, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu
tuliskan resep yang berisi bahan dan cara untuk pembuatan 1 bakso, 2 telur asin, 3 dendeng daging, dan keempat kornet. Silahkan dikerjakan, tulis di lembaran kertas, hasilnya silahkan difoto dan kirimkan ke nomor WA Pak Guru. Demikian untuk pertemuan kali ini kita akhiri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.